Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fredisha Karnesa, absen 9 dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan catatan sejarah Bung Karno. Bung Karno merupakan presiden pertama Republik Indonesia. Bung Karno atau nama lengkapnya Soekarno lahir di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970. Bung Karno sebagai tokoh pada masa perjuangan hingga masa kemerdekaan telah menjadi panutan bagi para pejuang kemerdekaan yang lain. Beberapa peran Bung Karno diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadashi Maeda bersama Bung Hatta dan Mr. Ahmad Subardijo. Yang kedua, Bung Karno menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta. Yang ketiga, Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Soekarno dilahirkan dengan seorang ayah yang bernama Raden Sukemi Sasrodiharjo dan ibunya yang bernama Ida Ayu Nyoman Rai. Keduanya bertemu ketika Raden Sukemi yang merupakan seorang guru ditempatkan di Sekolah Dasar Pribumi di Singaraja, Bali. Nyoman Rai merupakan keturunan bangsawan dari Bali dan beragama Hindu, sedangkan Raden Sukemi sendiri beragama Islam. Mereka telah memiliki seorang putri yang bernama Sukarmini sebelum Soekarno lahir. Ketika kecil, Soekarno tinggal bersama kakeknya, Raden Harjo Kromo di Tulungagung, Jawa Timur. Soekarno bersekolah pertama kali di Tulungagung hingga akhirnya ia pindah ke Mojokerto, mengikuti orang tuanya yang ditugaskan di kota tersebut. Di Mojokerto, ayahnya memasukkan Soekarno ke Erste Inland School, sekolah tempat ia bekerja. Kemudian pada Juni 1911, Soekarno dipindahkan ke Europische Lagere School atau ELS untuk memudahkannya diterima di Hogere Burger School atau HBS. Pada tahun 1915, Soekarno telah menyelesaikan pendidikannya di ELS dan berhasil melanjutkan ke HBS di Surabaya, Jawa Timur. Soekarno dapat diterima di HBS atas bantuan seorang kawan bapaknya yang bernama H.O.S. Cokro Aminoto. Cokro Aminoto bahkan memberi tempat tinggal bagi Soekarno di pondokan kediamannya. Di Surabaya, Soekarno banyak bertemu dengan para pemimpin Sarekat Islam. Organisasi yang dipimpin Cokro Aminoto saat itu seperti Alimin, Muso, Darsono, Haji Agus Salim, dan Abdul Muiz. Soekarno kemudian aktif dalam kegiatan organisasi pemuda Trikoro Darmo yang dibentuk sebagai organisasi dari Budi Utomo. Nama organisasi tersebut kemudian ia ganti menjadi Jong Java atau Pemuda Jawa pada 1918. Selain itu, Soekarno juga aktif menulis di harian Utusan Hindia yang dipimpin oleh Cokro Aminoto. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.